Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi bersama saya Nur Wahyu Hidayat dalam pembelajaran tentang pemrograman Octave. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi if beserta macam-macam dari fungsi if itu sendiri. Fungsi if sendiri merupakan fungsi percabangan di mana ketika suatu persyaratan dalam fungsi tersebut terpenuhi, maka perintah selanjutnya yang ada dalam fungsi tersebut akan dilakukan. Nah, saya buka dulu notepadnya. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang if n, kemudian if else n, kemudian if else if, kemudian else selanjutnya n. Nah, 3 poin ini yang akan kita bahas. Saya buka dulu Octave-nya, ini saya hapus. CLC clear. Kita masuk ke editor. Ini saya hapus dulu supaya lebih jelas. Kita tulis dari awal. Oke, ini saya hapus biar bersih. Nah, selanjutnya kita pembahasan yang pertama yaitu if, fungsi if, kemudian pasangan n. Agar tidak dieksekusi, saya kasih persen seperti ini. Sekarang saya akan membuat sebuah variabel bernama A. Kemudian input, masukkan nilai, sebuah nilai. Kemudian saya gunakan fungsi if A kurang dari 50, maka saya buat sebuah perintah fprint, f nilai Anda kurang dari 50. Kita tekan enter. Ini kurang tanda petik. Oke. Di sini saya membuat variabel A. Variabel A ini fungsinya untuk menampung dari nilai yang kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita menggunakan fungsi if. Apabila nilai A kurang dari 50, maka akan ditampilkan komentar nilai Anda kurang dari 50. Sekarang coba kita jalankan program ini. Kita klik di sini save, simpan. Namanya adalah fungsi if. Kemudian saya panggil saya buka command window. Di sini sudah dijalankan fungsi if. Saya masukkan nilai misalkan 5. Maka akan muncul komentar nilai Anda kurang dari 50. Oke. Ketika saya mencoba memasukkan nilai yang lebih dari 50, apakah fungsi ini dijalankan? Sekarang saya panggil lagi fungsi ini, saya masukkan nilai 55. Oke, secara otomatis karena syarat dalam fungsi ini tidak terpenuhi, di mana syaratnya adalah nilainya harus kurang dari 50. Ketika saya masukkan tadi nilai 55 karena lebih dari 50, maka fungsi perintah dalam fungsi if ini tidak dijalankan. Oke, saya rasa cukup jelas. Sekarang saya akan mencoba membuat program untuk
pengkondisian if yang kedua, yaitu if kemudian diikuti else kemudian diikuti akhiri dengan n. Nah, seperti ini. Untuk lebih cepat saya copy di sini, copy paste. Di sini variabelnya saya ganti b. Ini juga b. Kemudian saya tambahkan di bawahnya if ada perintah else. Nah, di bawahnya else ada perintah seperti ini. Copy paste. Oke, seperti ini. B. Jadi B ini adalah sebuah variabel untuk menyimpan nilai yang kita masukkan. Kemudian di sini menggunakan fungsi if. Jika nilai B yang kita masukkan tadi kurang dari 50, maka akan ditampilkan perintah untuk menampilkan nilai Anda kurang dari 50. Nah, ketika syarat yang tadi tidak dipenuhi, maka akan dimunculkan komentar nilai Anda lebih dari 50. Nah, untuk menjalankan program ini saya matikan dulu yang pertama tadi, if yang jenis yang pertama saya matikan. Oke, kemudian sekarang saya jalankan. Nah, secara otomatis akan dijalankan. Saya akan memasukkan nilai misalkan 5 seperti yang tadi. Apa yang terjadi? Maka muncul perintah nilai Anda kurang dari 50. Oke. Nah, ketika saya memasukkan nilai 55, apa yang terjadi? Saya panggil dulu programnya. Nah, saya masukkan 55, maka yang terjadi adalah nilai Anda lebih dari 50. Oke, seperti ini. Jadi ketika syarat ini tidak terpenuhi saat dalam fungsi if, maka perintah dalam else akan langsung dijalankan. Sekarang saya mencoba mendemokan if yang ketiga, jenis yang ketiga. Jadi saya tulis persen if else, if else kemudian diakhiri dengan n. Agar lebih cepat saya kopikan yang tadi, copy paste. Saya ganti variabelnya dengan c. Di sini c. Di sini kasih if lagi. Ini saya copy paste v. Ini saya copy. Jika kurang dari 50, maka nilai Anda kurang dari 50. Kemudian jika nilainya antara 50 dan 70, jadi saya tambahkan di sini kurang 50 dan C kurang dari 70. Lebih dari sama dengan. Oke. Nilai Anda lebih dari nilai Anda antara 50 70.
Kemudian saya beri lagi persyaratan yang ketiga, jika nilai Anda lebih dari sama dengan 70 sampai dengan 90, nilai Anda antara 70 90. Oke, seperti ini. Nah, langsung saja sekarang kita akan menjalankan fungsi if, else n yang ada di sini dengan sebelumnya kita nonaktifkan fungsi yang di atasnya, fungsi if yang di atasnya. If saya nonaktifkan, kita simpan. Sekarang kita jalankan. Kita buka command window, apa yang terjadi? Saya menulis misalkan 2, maka akan muncul nilai Anda kurang dari 50. Oke. Selanjutnya saya panggil lagi fungsi yang tadi, saya tuliskan misalkan 66. Apa yang terjadi? Nilai Anda antara 50 dan 70. Komentar ini ditampilkan. Oke. Ketika saya menulis 66, maka syarat persyaratan yang ada di sini else if ini terpenuhi, maka kita akan dimunculkan pada monitor kita nilai Anda antara 50 dan 70. Ketika kita menuliskan 80 misalkan, kita lihat apakah benar nilai pernyataan ini akan dieksekusi. Kita lihat. Saya panggil lagi, saya tuliskan 80. Ketika saya nulis 80, ternyata perintah dalam fungsi else if yang di sini terpenuhi, sehingga ini akan dieksekusi. Yang terakhir, saya coba ketikkan nilai yang lebih dari 90. Maka otomatis akan muncul perintah nilai Anda lebih dari 90. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.